Oke sobat netizen, kali ini kita akan melihat seperti apa Linda ketika mengalami kesurupan. Dan ini bukanlah Linda yang salah orang lagi, ini benar-benar Linda. Dan video ini diposting langsung oleh Hotman Paris. Nah si Linda ini saat kesurupan itu nyebut-nyebut nama Mel-Mel yang di jejak backpacker. Katanya orangnya itu, entah maksudnya ini apa ya, kita lihat aja di sini seperti apa saat Linda ini kesurupan. Ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukul, ikut pukul. Oh gitu. Ya itulah pengakuan Linda saat kesurupan. Jadi dia menyebut-nyebut orang yang diwawancarai di jejak backpacker, yaitu yang bernama Mel-Mel. Katanya di sini dia adalah orang yang terlibat ya memukul Vina juga, menurut pengakuan dia saat kesurupan ini, dan juga dia yang membegitukan Vina juga. Jadi di sini dari postingan Hotman Paris di sini captionnya adalah 2 hari yang lalu ya, katanya ini Linda kesurupan lagi hari ini tanggal 27 Mei 2024 nanti siang. Polda Jabar akan memeriksa Linda sebagai saksi itu guys. Jadi Linda di sini akan dilibatkan sebagai saksi. Wah, kira-kira Mel ini siapa nih ya? Katanya sih terlibat. Nah, kita nggak tahu juga nih ya yang masuk ini siapa, itu kan bisa aja korinnya ya, kayak gitu guys. Tapi ini kayaknya juga bisa menuju ke arah sana ya, sebagai petunjuk menemukan yang memang hilang ya. 2 DPO ini dihilangkan, tidak dianggap lagi. Sekarang Peggy yang jadi tersangka, padahal kan yang dicari-cari Egy bukan Peggy gitu guys. Nah ternyata kita sudah melihat ya, jadi nggak bakal salah orang lagi. Linda yang mana, ternyata Linda itu wajahnya guys. Meskipun dia wajahnya nyamping ya, kalau kalian lihat di sini wajahnya itu nyamping dan tidak terlalu kelihatan juga. Ini adalah Linda yang asli ya. Sering ya dia kesurupan, dan bagaimana dia mengetahui ketika yang mengaku Mel-Mel ini diwawancarai oleh jejak backpacker ya. Mungkin Lindanya mungkin ya nonton videonya sehingga dia langsung masuk lagi ke sini. Ya mungkin itu korinnya guys. Kira-kira gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian ini nih, Aep yang dicari-cari netizen ya. Aep saksi kunci mengaku lihat Peggy di TKP. Jadi si Aep ini tuh niatnya tuh, jadi si Aep ini pengakuannya tuh ya kayak nggak memuaskan gitu guys ya. Kalau melihat dari motor yang beriring-iringan, katanya itu dalam jarak 100 meter, coba dalam keadaan malam hari. Mungkin gak sih kalau misalnya dia bisa melihat orang-orang itu sejelas itu? Kan bisa saja kalau misalnya ada motor yang berwarna pink lewat, kan banyak ya motor yang berwarna pink, bukan hanya punya Peggy saja. Aneh, ini aneh bener-bener. Nah buat kalian yang mungkin baru tahu ya, jika ini si saksi ini bukan adalah saksi yang baru sekarang muncul, bukan, tapi memang saksi dari dulu juga. Dialah yang menjebloskan 8 tersangka yang sebelumnya. Tapi dia ini tidak mau hadir di persidangan pada saat itu, tidak dihadirkan meskipun saksinya waktu itu juga 2016 ya dia saksinya ya, tapi dia tidak mau hadir karena waktu itu katanya sih ada halangan lah ya, pokoknya tidak bisa hadir saat persidangan. Aneh kan? Aep yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran. Iya, saya. Nah gimana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Aep? Gitu. Ya dia biasa nongkrong di situ, saya. Ya pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Gitu. Yang namanya Peggy. Ya. Sama Peggy tahu aja? Tahu aja. Sama Peggy. Tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada juga. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya, dia sering kumpul sama anak-anak. Waktu kejadian itu Peggy ada? Ada di lokasi. Ada.
si Aib ini gegabah sebenarnya menurut saya ya, dalam menjadi saksi gitu ya pengakuannya. Padahal kalau kita lihat ya tidak begitu jelas juga apa yang dia beberkan mengenai penglihatannya. Dan Saka juga katanya sih tidak melihat pada waktu itu ya, dia tidak melihat Saka samar-samar. Tapi Saka juga ditahan. Nah di sini dari mana dia bisa tahu kalau si Peggy ada di lokasi kejadian? Berarti pas kejadian dia ada di situ. Ini komentar netizen ya guys ya. Benar, lihat cuma dari kejauhan. Dia itu jualan, punya kios, sering jualan sampai larut malam. Wajar dong kenal si Peggy. Mungkin aja si Peggy nongkrong sering belanja juga. Ada yang bilang punya jualan kios, punya kios. Ada juga yang bilang dia kerja di bengkel. Ini simpang siur. Ini orang kenapa pakai masker mulu? Ya jelas ya, takut diserang netizen lah ya. Pasti dia punya akun Instagram ataupun juga Facebook kayak gitu ya. Tanda menutupi kegugupan biar gak ketahuan bohong katanya. Kemudian di sini postingan polisi dan juga Peggy. Netizen di sini menyoroti ini ya. Yang kelihatan tegang, yang kelihatan gugup siapa gitu ya. Kayak bingung pihak polisinya ya. Kita lihat nih komentar netizennya. Pertanyaannya, orang susah yang ingin membela diri harus mengadu ke siapa? Ya sedih juga guys. Linda saja dipanggil, kalau bukan biar cepat dilepas. Ya hari ini ya, tanggal 27. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 27 Mei. Ya berarti sekarang ya siang. Jadi Linda ini akan diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian Rajabar pada siang hari ini. Untuk jamnya tidak ditulis ya, karena dari tadi postingan Hotman Paris juga kayak ngaclok gitu ya, nggak ada jamnya berapa gitu, cuma ditulis jamnya doang tapi huruf jamnya itu tidak ditulis. Beda kelas, yang pelaku aslinya masih dilindungi oleh orang yang kuat. Salah dan benar gak bakalan ketukar, Allah Maha Tahu, yakinlah ya. Kemudian di sini netizen tidak percaya lagi dengan Wirang Birawa. Jadi dia begini, dia meyakini bahwa Peggy Setiawan adalah benar pelaku hanya dengan firasat meyakini banyak orang. Sampai benar-benar si Peggy jadi tersangka. Hati-hati bang kalau sampai Peggy hukum mati, kata netizen nih. Gambar Wirang dan captionnya netizen seperti itu. Dan ternyata Pak Peggy emang gak bersalah dan hanya salah tangkap. Ini akan jadi fitnah yang sangat dahsyat sekali, urusannya langsung sama Allah, mengerikan. Kalau terbukti salah berarti selama ini Wirang Birawa ramalannya bohong. Kenapa sekarang akunnya Wirang Birawa di-privat ya? Hahaha, hanya dengan firasat berarti firasat masyarakat juga benar kalau Peggy tidak bersalah. Ya seperti itulah ya. Jadi menyarankan jangan ikut-ikutan orang-orang yang hanya cocokologi netizen kayak gitu ya. Jangan menggiring opini. Ya dia juga kan yang ngasih clue-clue kayak gitu kan. Jadi netizen ya kegiring juga kayak gitu kan. Jadi intinya ya kalau semua bisa ditangkap dengan firasat ya tentunya para pelaku dari Subang juga ya itu bisa kena gitu ya, dari awal nggak sampai berlarut-larut kayak gini. Ya namun itu terserah dia lah ya. Intinya para netizen jadi nggak respect lagi sama Wirang Birawa sekarang. Kemudian ini adalah postingan dari pengacara Pina ya, Bu Putri Rumanti. Jadi dia menuliskan caption, surat terbuka netizen, Sabtu 1 Juni semua netizen siap wajib bergerak. Kota Cirebon akan menjadi lautan manusia. Pejuang keadilan untuk almarhum Pina Dewi Arista, suarakan terus kasus ini jangan sampai redup sedikit pun. Wah, ada permainan apa lagi nih weh? DPO ada 4 orang, katanya yang itu 3 nggak ada. DPO yang tertangkap itu sudah dalangnya, jadi hanya 1 orang DPO. Kenapa polisi bilang 3 DPO dan ada penemuan semuanya 4 DPO? Karena yang satunya dihilangkan. Hebat kali, sampai 8 tahun baru ketemu engkau bang. Nah ini postingan dari Putri Rumanti ya, entah dia memposting postingan orang lain lagi ataupun ini akun palsu atau benar-benar ya. Mungkin kalian bisa memahaminya di sini. Bang Hotman Paris tegaskan kami akan selalu mendukung Bapak, tunggu kesaksian si Linda ya. Kita tunggu ya kesaksian Linda nanti seperti apa. Yang pasti dia ternyata mengetahui ya orang sesuatu yang masuk ke Pina ini mungkin Korin. Nah di sini yang masuk ke Linda itu mungkin Korinnya ya. Nampaknya tahu jika seorang yang disamarkan namanya Mel itu yang diwawancari di Jejak Backpacker, dia adalah orang yang terlibat juga katanya. Dia yang melakukan dan juga dia yang memukul Pina. Itu pengakuan Linda saat mengalami kesurupan tadi guys. Wah ngeri juga ya. Padahal sebelumnya di sini
Wirang Birawa tidak mencurigai orang itu ya, yang diwawancari oleh jejak backpacker ya, tidak mencurigai dia, tetapi berarti jejak backpacker yang benar dong ya mencurigai orang itu dan dia tahu siapa sebenarnya. Oke, jejak backpacker lanjutkan aja tuh ya untuk mengetahui siapa orang tersebut. Nampaknya dia bukan hanya sekedar viral aja ya, bukan sekedar untuk mencari sensasi maksudnya, tapi memang dia benar-benar tahu kalau begitu. Kalau misalnya kita lihat disinkronkan dengan keserupannya Linda yang 2 hari yang lalu guys. Oke, mungkin itu saja yang saya bahas di kesempatan video kali ini. Gimana reaksi kalian? Kita tunggu aja. Saksi Linda ketika sudah ditanya oleh pihak kepolisian, apakah Linda akan kesurupan di kantor polisi atau tidak? Bagaimana kira-kira? Apakah dalam segi hukum mengenai orang yang kesurupan ini pengakuannya akan bisa diambil datanya gitu ya? Misalnya si Linda ini kesurupan lagi, terus dia itu ngomong gitu ya, mengaku seperti apa itu, apakah akan ditulis juga dalam datanya atau enggak? Kita lihat aja nanti.